Saudara-saudara, malam ini kita akan memulai beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga bernuansa Gerakan Pemuda. Sebagai pemuda yang masih harus mencari jati diri dan menuntut ilmu serta mencari pengalaman, memang kami harus banyak mendengarkan nasihat para orang tua kami, juga para pelayan Tuhan di gereja. Tapi seringkali kami mengabaikan apa yang orang tua kami nasihatkan, bahkan apa yang para pelayan Tuhan sampaikan. Kadang darah muda kami berontak ingin diakui dan tidak mau didikte serta dinasihati. Kami merasa lebih pintar dari para orang tua kami. Padahal semua itu salah. Kami harus menghormati orang tua kami, juga para pelayan. Tetapi kami tidak salah dalam menjalani hidup yang masih jauh ke depan. Terutama kami tidak boleh mengabaikan peringatan dari orang tua kami maupun para pelayan Tuhan. Tuhan mampukan kami para kaum muda untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua dan terlebih mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, supaya kami menjadi kaum muda yang mempermuliakan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 15. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, agar kita pun panas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat. Telah Kau karuniakan rahmat dan sukacita pada waktu siang. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum beristirahat kami berhimpun untuk mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Datang dan sucikanlah ibadah ini. Perdengarkan suara-Mu agar hati dan pikiran kami memperoleh kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau ya Allah Maha Kudus. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara bergantian yang dikutip dari Mazmur 86 ayat 1 sampai ke 5.
Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, Sebab kepadamu-lah Ya Tuhan, kuangkat jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Keesaan 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan dan apa yang selanjutnya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kacapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam pembacaan dan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk penyertaan, bimbingan, perlindungan Tuhan kepada kami. Hingga pada malam hari ini, Tuhan boleh kumpulkan kami lagi, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan mau bersama-sama dengan kami, supaya apa yang boleh kami baca dan kami dengarkan dan kami renungkan menjadi suatu hal yang berguna dalam kehidupan kami, dalam melaksanakan semua yang boleh Tuhan pimpin sertai dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba dalam pelayanan, kiranya Tuhan berkati jemaatnya juga dalam mendengarkan segala berita firman-Mu, dan kami semua boleh Tuhan berkati dalam segala apa yang boleh kami lakukan ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya dan melakukannya itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang menyatakan,
Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalan yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperintahkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia menggoyangkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema renungan kita pada malam hari ini adalah dengan judul mengabaikan peringatan. Mengabaikan berarti tidak menurut atau tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita sekalian. Dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja berisi kisah historis yang melanjutkan kisah historis yang terdapat dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja pada mulanya terdiri sebagai satu kesatuan. Kitab ini menyajikan deskripsi mengenai bangsa Israel sebagai kerajaan dimulai dari 1 Raja-Raja pasal 1, di mana Israel menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Salomo selama 40 tahun. Setelah itu, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu yang pertama, Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, merupakan kerajaan yang terdiri dari 10 suku. Yang kedua, Israel Selatan atau Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, yang terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benjamin. Perjalanan kerajaan Israel kemudian memuat
tentang menghilangnya ketaatan kepada Allah yang berujung pada kehancuran dan perebutan Israel Utara oleh Asyur di 2 Raja-Raja pasal 17. Lalu dilanjutkan dengan kisah mengenai kerajaan Yehuda yang kemudian hari juga kehilangan ketaatan mereka pada Allah, yang berujung pada kehancuran dan perebutan Yehuda oleh Babel di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-25. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ucapan dan janji Tuhan kepada Salomo dikatakan bahwa Tuhan akan mempertahankan janjinya terus-menerus, memberkati Israel kalau mereka tetap setia kepadanya. Tetapi Tuhan juga memperingatkan Salomo bahwa Dia akan membuang Israel jika mereka tidak setia kepadanya. Tuhan menuntut kesetiaan dari umat-Nya, tetapi apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahkan Salomo sendiri, raja yang mendengarkan langsung peringatan dari Tuhan ini, jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan. Setelah Salomo, Yerobeam dan Rehabeam, raja Israel dan raja Yehuda, sama-sama gagal untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Kegagalan di kerajaan Israel Utara bahkan terus berlanjut. Hanya ada 2 orang raja yang datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, yaitu Yehu dan Yoahaz yang datang kepada Tuhan. Itu pun dengan kesetiaan yang sangat tidak layak. Jadi seluruh bangsa Israel diperintah oleh raja-raja yang tidak pernah bisa setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan terus sabar hingga raja yang ke-19. Barulah Dia membuang mereka. Tuhan membuang mereka pada zaman Raja Hosea, raja ke-19, yang pernah memerintah Israel Utara sejak pecahnya kerajaan Israel. Hosea adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengirimkan Salmaneser, raja Asyur, untuk menaklukkan Hosea. Tetapi Hosea berkhianat dan meminta pertolongan pada Mesir. Ketika diketahui Raja Asyur bahwa Hosea meminta pertolongan Mesir, maka ia datang menangkap Hosea. Dia mengepung Samaria hingga 3 tahun lamanya, dan akhirnya menaklukkan Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke Asyur. Ayat 13-23 menjelaskan mengapa Tuhan membuang Israel, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mendirikan tugu-tugu berhala, membakar korban bagi dewa-dewa lain, dan sujud kepada berhala-berhala. Bahkan peringatan Tuhan melalui pada para nabi pun tidak mereka dengarkan. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat sabar menanti hingga sedemikian lama sebelum membuang mereka semua. Orang Israel tidak menepati bagian mereka di dalam perjanjian, padahal Tuhan dengan sangat setia menjalankan bagiannya dengan sedapat mungkin. Tuhan memelihara mereka, memberikan mereka keamanan, memberikan mereka segala hal yang mereka perlukan. Tetapi mereka malah sujud kepada berhala. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia dan bersyukur kepadanya. Mereka mengkhianati Tuhan,
dan menimbulkan sakit hatinya dan sujud kepada berhala-berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akhir dari Israel Utara. Bahkan berbeda dengan Yehuda yang masih akan Tuhan pulihkan. Seluruh suku yang tinggal di Yehuda itulah yang meneruskan keturunan suku-suku Israel. Tetapi mereka yang memutuskan tetap tinggal di daerah Israel Utara pada akhirnya punah setelah dibuang oleh Asyur. Mereka ditangkap dan dicerai-beraikan ke daerah-daerah Asyur yang lain. Pada akhirnya mereka semua akan bercampur dengan bangsa-bangsa lain di tempat yang mana mereka dibuang. Dan akhirnya kehilangan identitas Israel mereka yang telah mengabaikan peringatan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan menyatakan hukum-Nya, itu berarti kesabaran, anugerah, dan tawaran Tuhan untuk bertobat telah diberikan dan ditolak oleh umat Israel. Tuhan tidak pernah membuang umat-Nya ataupun memberikan hukuman kepada siapapun dengan tanpa memberikan keringanan bertobat terlebih dahulu. Bahkan dalam Roma 2 ayat 4, Paulus mengatakan Tuhan memberikan kesempatan bertobat melalui kemurahan dan kebaikan-Nya kepada semua bangsa di dunia. Tuhan memanggil umat-Nya keluar dari persekutuan dengan dunia ini agar tidak dipengaruhi oleh dunia ini dalam menyembah ilah-ilah palsu. Kita dilatih untuk mengenal Allah dan menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Tuhan menginginkan kita ini terjadi di tanah tempat Dia menyatakan kehadirannya. Tuhan bukanlah Allah yang kejam, yang bersenang-senang ketika menimpakan hukum-Nya. Allah selalu memberikan kesempatan berbalik kepada manusia yang akan dihukum-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Dia saja. Tuhan menuntut seluruh hati kita diberikan kepada Dia. Biarlah kita memahami ini baik-baik, tidak peduli betapa baiknya pelayanan kita, tidak peduli betapa tingginya kedudukan kita, tidak peduli betapa akuratnya kita bertindak atas nama Tuhan. Tetapi jika kita tidak dengan segenap hati mengasihi Dia, maka semua yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Tetapi jangan lupa bahwa kasih yang sejati berarti menanti Dia sebagai satu-satunya sumber otoritas tertinggi. Kasih yang sejati berarti sujud kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang layak menerima hormat dan sembah kita melalui kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan ketaatan. Selain memiliki hati yang taat sepenuhnya terarah kepada Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita berhati-hati dengan pengaruh dosa dan segala tipu daya dunia ini yang ingin merusak kebenaran yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan mengingatkan Israel untuk tidak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa manapun, baik di sekitar sungai Efrat, Mesir, maupun yang tinggal di Kanaan dan sekitarnya. Demikian juga Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga kemurnian cara berpikir kita dengan tidak memasukkan ajaran dunia ini di dalam penyembahan kepada Allah. Kemurnian ibadah yang tidak dipengaruhi oleh dunia ini, itulah yang Allah tuntut dari kita sebagai umat-Nya. Tidak tahukah kita
bahwa cara dunia ini bukanlah sesuatu yang tidak diperkenan kepada Tuhan. Tidaklah kita tahu bahwa sekali saja kita telah dipengaruhi oleh agama-agama dunia ini, beserta ajaran-ajaran dunia ini dan hikmatnya yang tidak mengenal Allah, maka sangat sulit bagi kita untuk memperbaiki segala kerusakan cara berpikir yang telah kita miliki. Lihat betapa sulitnya Israel kembali kepada Allah. Lihat keadaan Israel yang akhirnya mereka harus dibuang oleh Asyur karena mereka menolak untuk kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah akan menghukum umat-Nya jika mereka tidak taat dan mengabaikannya. Ketidakkesetiaan Israel dicerminkan dalam penyembahan berhala mereka yang penuh kekejian dan berakibat pada turunnya murka Allah kepada pembangkangan mereka. Nubuat Nabi Allah yang sejati selalu terjadi, karena Allah setia terhadap firman-Nya. Demikian pula perkataan nabinya selalu benar. Allah itu setia, Ia mengingat janjinya kepada Daud, meskipun umat Israel dan rajanya yang jahat dan tidak taat. Tetapi Allah tidak menghentikan garis keturunan Daud. Allah membenci dosa dan tidak akan tinggal diam terhadapnya. Jika kita adalah milik-Nya, maka dapat dipastikan Tuhan akan mendisiplinkan ketika kita tidak taat kepada-Nya. Seorang bapa dalam kasih-Nya akan memperbaiki perilaku anak-anaknya demi kebaikan mereka sendiri, sekaligus membuktikan bahwa mereka adalah milik-Nya. Di dalam kehidupan kita berkeluarga tidak lepas dari kesulitan, kesukaran, dan berbagai pergumulan. Hendaklah kita tetap berharap dan percaya melalui iman kita kepada Tuhan, dan tetap taat atas ketetapan Tuhan dan kehendak-Nya, dan tetap berharap kepada-Nya. Janganlah kita sekali-sekali meragukan Tuhan, dan janganlah pula kita kehilangan pengharapan kepada-Nya. Tuhan akan mempertahankan janji-Nya dan terus memberkati kita, asalkan kita hidup seturut dengan perintah dan kehendak-Nya. Sebagai anak-anak muda, sebagai masa depan gereja ini, kita juga dituntun untuk selalu dipimpin dan sertai Tuhan. Banyak cobaan, godaan dunia ini. Untuk itu, sebagai anak-anak muda, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, asalkan kita selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya dalam melakukan segala apa yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita punya firman-Nya sebagai panutan dan himbauan ketika kita menyimpang dari jalan-Nya. Bagaikan nabi-nabi dalam sejarah, firman Allah itu layak dipegang karena selalu benar. Kita ini milik kepunyaan Allah dan hanyalah Dia yang memiliki kita. Jangan lagi kita bersusah keluar dan memperhambakan diri kepada kesia-siaan, tetapi berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana Rasul mencontohkan dirinya dengan berkata, "Namun aku hidup, tetap bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat menjalankan ibadah keluarga pada sore hari ini. Kami bersyukur pada dapat kembali memuliakan nama-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami berdoa agar kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa berada pada jalan yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, terutama GPIB Petra Bogor. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kiranya seluruh gereja yang ada dapat terus berkembang dalam persekutuannya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon berikanlah perlindungan setiap tempat ibadah yang ada dari mara bahaya. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu untuk memberkati setiap pokat yang ada di GPIB Petra Bogor, agar kiranya dapat terus berkembang dan terus berjalan sesuai panggilan-Mu. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa memimpin setiap pelayan yang ada, agar terus dikuatkan dalam menjalani pelayanan. Kami juga memohon agar kiranya setiap pelayan dapat tetap setia dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau berkati pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama Kota Bogor, agar senantiasa bekerja dengan hati yang tulus melayani. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, agar mereka dapat terus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. Ya Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau berkenan melepaskan negara kami dari wabah pandemi yang terjadi, yaitu COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati para nakes yang sudah bersedia melayani dalam membantu para pasien yang ada. Dan kiranya Engkau memberkati para penderita COVID-19. Engkau jamah ya Bapa, agar penyakit yang ada dalam tubuh jasmani mereka segera hilang dan segera pulih, agar dapat menjalankan aktivitasnya kembali. Ya Bapa, kami juga memohon berkat-Mu untuk senantiasa memberkati jemaat sudah kehilangan pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Engkau cukupkan dan beri kekuatan untuk mereka agar senantiasa bersemangat untuk mencari pekerjaan ya Bapa. Selain itu, kami juga memohon kepadamu agar kiranya memberkati para TNI dan polisi yang sudah mengabdi untuk menjaga ketentraman negara ini. Engkau berkati ya Tuhan di setiap langkah mereka saat bertugas. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidupnya. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa, agar mereka mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, sesuai dengan Engkau kehendaki ya Bapa. Karena bukan kehendak manusia yang menentukan langkah hidup, tetapi kehendak-Mu lah yang menentukan segalanya. Ya Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk terjadi kapal selam KRI Nanggala 402 yang sudah dinyatakan tenggelam. Engkau berkati keluarga yang ditinggalkan ya Bapa, agar kiranya mereka dapat menerima dengan ikhlas kepergian salah satu anggota keluarganya ya Bapa. Kami memohon kepadamu ya Bapa, karena kami yakin yang Engkau rencanakan pasti hal yang terbaik untuk kami semua. Ya Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 380 bait pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan dan apa yang selanjutnya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk kami. Amin. Termasuk dalam amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 749 baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.